Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di ruangan kita hari ini dalam acara yaitu sharing materi program guru penggerak modul 1 yang akan dipresentasikan oleh Ibu Nurhalimah Harahap sebagai calon guru penggerak rekognisi dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, perwakilan SMK Negeri 1 Bandar Masinlow. Baik, kepada para hadirin sekalian, sebelum kita mulai acara selanjutnya, mari kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohonkan kepada para hadirin sekalian untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Baik, para hadirin dimohonkan untuk duduk kembali. Terima kasih. Kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu presentasi langsung oleh Ibu Nurhalimah Harahap untuk materi program guru penggerak modul 1. Kepada Ibu Nurhalimah Harahap, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu acara sharing materi program guru penggerak paket modul 1. Tidak lupa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih bisa berkumpul di aula kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk menyampaikan materi program guru penggerak modul 1. Saya sendiri yaitu Nurhalimah Harahap, calon guru penggerak rekognisi angkatan 7 Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yaitu yang mewakili SMK Negeri 1 Bandar Masinlow. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Materi program guru penggerak pada paket modul 1 ada 4 sebenarnya. Jadi saya sendiri akan memaparkan keempat modul paket 1. Yang pertama ada submodul 1.1 yang berisikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, modul titik 2 yang berisikan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Yang keempat,
modul 1.4 yaitu budaya positif. Keseluruhan submodul ini merupakan bagian dari paket modul 1 pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, keterkaitan antar materi mulai dari submodul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 merupakan gambaran paket modul 1 yang dimana diharapkan dilakukan aksi nyata bagi setiap calon guru penggerak. Dalam hal ini saya calon guru penggerak rekognisi angkatan 7. Jadi mulai dari apa sajakah pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya dengan kita mengetahui, mendalami, mempelajari, dan akhirnya menanamkan nilai-nilai tersebut dan kita aplikasikan ke peserta didik kita, murid-murid kita, terkhusus di sekolah kita masing-masing, diharapkan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak nantinya berdasarkan nilai-nilai atau filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut, sehingga kita dapat membuat visi guru penggerak, visi kita di sekolah masing-masing yang di dalamnya terdapat budaya positif. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semua, dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut yaitu menuntun. Jadi kata menuntun inilah yang perlu kita kuatkan, kita pahami lebih dalam, yaitu pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya. Kutipan ini diambil dari Kekuatan Kodrat Anak dalam Ki Hajar Dewantara pada tahun 1936, Dasar-dasar Pendidikan, halaman 1 paragraf 5. Di sini maksudnya menuntun kita sebagai guru yang selama ini konsepnya menuntut, kita ubah kata-katanya jadi menuntun. Yang selama ini maunya kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita ubah bagaimana maunya siswa, maunya peserta didik kita. Harapannya seperti itu. Jadi menuntun inilah yang menjadi dasar kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai pendidik di sekolah kita nantinya, yang menjadikan anak didik kita, peserta didik kita, murid-murid kita tuntun ke arah mana yang diinginkannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, dalam pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara juga ada kata merdeka batin dan ada kata merdeka lahir. Di sini disampaikan manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya baik lahir maupun batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi berdasarkan atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Dari sini bisa kita simpulkan Bapak Ibu semua bahwa kodrat anak itu yang menjadi dasar pendidikan adalah merdeka batin dan lahir, sehingga kita sebagai guru pendidik di sekolah kita masing-masing khususnya nantinya kita dapat memerdekakan anak didik kita baik secara lahir maupun batin.
nantinya kita diharapkan dapat memanusiakan manusia. Jadi anak didik kita yang selama ini kita hadapi setiap hari, khususnya di sekolah kita yaitu SMK Negeri 1 Bandar Masilam yang terdiri dari 6 jurusan. Ada jurusan teknik kendaraan ringan dan otomotif, ada jurusan teknik bisnis dan kendaraan motor, ada jurusan teknik komputer dan jaringan, ada jurusan teknik rekayasa perangkat lunak, yang kelima itu jurusan teknik elektronika industri, dan yang terakhir ada jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Dari keenam jurusan ini, bagaimana kita nantinya dapat memanusiakan manusia, kita nantinya dapat menjadikan peserta didik kita, siswa-siswi kita merdeka secara lahir dan batin. Bagaimana kita nantinya menuntun peserta didik kita yang berdiferensiasi ini, yang berbeda-beda ini, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Di sini dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik kita, siswa kita, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, baik hidup dan penghidupannya, serta hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ini kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara di tahun 2009 halaman 21. Maksudnya apa? Kodrat alam dan kodrat zaman ini maksudnya apa? Kita sebagai Bapak Ibu guru, terkhusus di SMK Negeri 1 Bandar Masilam, kita harus jeli melihat apa yang menjadi kodrat alam dan kodrat zaman di tempat kita sekarang. Selaku SMK Negeri 1 Bandar Masilam yang notabene strukturnya itu atau agraris atau wilayahnya itu dominan agraris, artinya kita dikelilingi oleh perkebunan sawit seperti itu. Bagaimana kita melihat bahwa kodrat alam dan kodrat zaman ini mempengaruhi siswa kita? Bagaimana kita mendidik, kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada di sekitar sekolah kita? Bagaimana kita mencari solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi peserta didik kita, yang mana peserta didik kita sering absen, sering terlambat karena misalnya membantu orang tuanya di kebun, di ladang, atau memberi pakan ternak mereka masing-masing, dalam hal ini sapi atau lembu di rumah masing-masing. Itu menjadi tantangan bagi kita memberikan solusi bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman ini kita sesuaikan demi kepentingan peserta didik dan anak kita. Atau di zaman sekarang yang notabene semuanya serba digital, kita sebagai Bapak Ibu guru, pendidik, apalagi levelnya SLTA, sekolah lanjutan tingkat atas, diharapkan kita melek teknologi untuk memberikan variasi dalam proses pembelajaran yang lebih menyenangkan. Karena jangan sampai kita buta teknologi sedangkan siswa kita lebih paham seperti itu. Siswa kita yang kebanyakan zaman sekarang itu sangat menguasai, sangat menyukai fitur-fitur dalam game misalnya. Kenapa tidak kita jadikan, kita kolaborasikan pembelajaran kita buat menjadi seperti game seperti itu. Artinya ada
usaha kita, ada kolaborasi, ada inovasi dari kita terkait bagaimana kita menuntun siswa kita tadi sesuai dengan kodrat alam kita di sekitar kita yang notabene perkebunan dan zaman yang saat ini lebih ke arah digital. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi PR-nya banyak, namun dengan usaha dan kolaborasi kita bersama di SMK Negeri 1 Bandar Masilam ini, saya yakin kita akan mampu untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Baik, selanjutnya ada 3 asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Di sini pendidikan itu memerdekakan, biarlah anak-anak berputar sesuai orbitnya masing-masing. Ada konsep cipta, rasa, dan karsa, dan ada ditambah lagi raga. Bagaimana kita menyatukan konsep cipta, rasa, karsa, dan raga ini yang terdapat di diri masing-masing siswa kita atau peserta didik kita, sehingga nantinya olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga saling bersinergi menjadikan peserta didik kita tuntun ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan kodratnya. Baik Bapak Ibu seluruh guru SMK Negeri 1 Bandar Masilam yang saya hormati, lanjut kita ke submodul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, dalam nilai dan guru penggerak ada 3 hal. Ada 3 hal yang kita pedomani, kita perlu tanamkan, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya ulangi, bagaimana kita nantinya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Maksudnya apa Bapak Ibu semua? Maksudnya adalah bagaimana kita sebagai manusia, sebagai guru, sebagai pendidik nantinya tergerak hatinya, tergerak pemikirannya untuk merubah pola pikir, untuk mengubah kerja otak kita dari berpikir cepat ke lambat, yaitu kebutuhan genetis, di mana kebutuhan manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan yang dapat kita penuhi. Jika tidak kita penuhi dari kelima itu, akan terjadi atau akan ada kekurangan atau ada permasalahan yang akan timbul. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita tergerak untuk melakukan sesuatu, artinya melakukan nilai dan peran guru penggerak tersebut, nantinya kita akan bergerak seperti itu. Ketika tidak ada jiwa kita tergerak melakukan sesuatu, nantinya kita akan bergerak sebagai manusia merdeka. Kita akan bergerak Bapak Ibu. Bergerak ke arah mana? Menuju visi yang nantinya akan kita tentukan, menuju ke arah positif, menuju ke praktik-praktik baik yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir, nantinya kita akan menggerakkan, menuntun kekuatan-kekuatan apa saja sebagai kodrat manusia yang menjadikan nantinya sebuah perubahan terjadi. Jadi kita mulai dulu dengan diri kita sendiri, yaitu tergerak. Selanjutnya kita bergerak melakukan sesuatu, dan nantinya diharapkan kita melakukan perubahan dengan menggerakkan sesuai dengan komunitas kita masing-masing di sekolah maupun lingkup yang lebih luas, yaitu di daerah kita masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada seperti yang saya sampaikan tadi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan genetis. Jadi kelima kebutuhan tersebut yaitu yang pertama, kasih dan sayang dan rasa diterima. Ini istilahnya biasa kita sebut love and belonging. Jadi setiap manusia pada dasarnya
menginginkan atau membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya yang kedua yaitu kekuatan atau power. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima yaitu kebutuhan akan bertahan hidup. Jadi dari kelima kebutuhan ini Bapak Ibu sekalian bisa menganalisis kebutuhan mana sebenarnya yang belum terpenuhi dan sudah terpenuhi di dalam diri kita masing-masing. Kenapa kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia ini? Karena Bapak Ibu, jika ada salah satu kebutuhan kita yang tidak terpenuhi, nantinya itu akan berdampak Bapak Ibu, akan berdampak ke peran dan nilai kita sebagai seorang pendidik di sekolah ini secara khusus. Baik, nilai dan guru penggerak. Di sini nilai yang harus atau yang nantinya diharapkan guru penggerak yaitu yang pertama berpihak pada murid. Bagaimana nantinya calon guru penggerak yang telah lulus menjadi guru penggerak mempunyai nilai dan membagikan nilai-nilai tersebut ke rekan-rekan atau orang-orang di sekelilingnya atau di sekolahnya, yaitu berpihak pada murid. Bahwa kita seorang guru, seorang pendidik itu harus prioritasnya objeknya itu murid Bapak Ibu. Jadi bukan kita sebagai guru tapi murid tersebutlah. Jadi bagaimana agar kita selalu berpihak pada murid. Yang kedua yaitu kolaboratif. Bagaimana nantinya guru penggerak diharapkan bisa melakukan kolaborasi. Tidak akan ada guru penggerak yang berdiri sendiri, bekerja sendiri, melakukan sendiri. Tidak Bapak Ibu. Artinya bisa namun tidak akan maksimal hasilnya. Jadi diharapkan kita nantinya mampu berkolaborasi. Kita contohkan pada saat ini, kita melakukan kolaborasi. Apa yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak sebagai CGP rekognisi, kita sharing, saya sharing bagaimana kita berkolaborasi agar nilai-nilai guru penggerak tadi nantinya bisa kita terapkan, bisa kita miliki dan berdampak nantinya pastinya kita harapkan ke siswa kita, peserta didik kita di SMK Negeri 1 Bandar Masyilak. Selanjutnya Bapak Ibu, nilai inovatif. Kita sebagai guru penggerak nantinya, sebagai pendidik, sebagai guru diharapkan punya nilai inovatif. Bagaimana kita selalu berpikir kreatif, menemukan, menciptakan inovasi-inovasi yang menjadikan peserta didik kita, siswa-siswa kita mengalami atau memiliki perubahan ke arah yang positif. Kita menemukan hal-hal baru yang bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya nilai mandiri. Kita sebagai guru penggerak nantinya akan tangguh, tetap mandiri, tidak akan bisa terusik oleh cemooh atau ejekan-ejekan Bapak Ibu guru yang lainnya ketika melakukan sesuatu. Tidak tergantung kepada orang lain ketika orang lain tidak mau, maka kita harus terus selama praktik-praktik baik yang akan kita lakukan itu bermanfaat. Saya kira silakan Bapak Ibu semua mandiri. Ketika ingin mengikuti suatu kegiatan, silakan Bapak Ibu mandiri, kerjakan, daftar, cari, seperti itu. Baik, yang terakhir yaitu nilai reflektif, di mana kita punya daya saing, kita memiliki kemampuan yang dinamis, tidak statis seperti itu Bapak Ibu, yang menjadikan kita nantinya akan menjadi pribadi yang sesuai diharapkan oleh Mas Menteri Pendidikan ketika membuat program pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu, yaitu memerdekakan murid atau memerdekakan siswa sehingga kita merdeka dalam belajar maupun merdeka dalam mengajar.
Baik Bapak Ibu sekalian, inilah gambaran yang bisa kita lihat nilai dan peran guru penggerak tadi. Saya sampaikan ada 5 nilai guru penggerak yang nantinya menjadikan harapan, semangat, dan antusiasme yang di dalamnya ada pemimpin pembelajaran kita sebagai calon guru penggerak atau guru-guru atau pendidik-pendidik nantinya akan bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selanjutnya Bapak Ibu, diharapkan nanti dengan adanya nilai dan peran guru penggerak ada 4 peran nantinya. Selain yang saya sampaikan tadi, yaitu peran pemimpin pembelajaran, kita nantinya diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, nantinya kita diharapkan menjadi coach bagi guru lain. Tidak hanya bagi guru Bapak Ibu, bisa saja kita lakukan coach dengan siswa-siswa kita seperti itu. Yang ketiga, menjadi peran pendorong kolaborasi seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu kita sedang berkolaborasi. Yang keempat, berperan mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, nantinya penggerak komunitas praktisi. Nantinya diharapkan kita akan membentuk komunitas praktisi lingkup kecil saja terlebih dahulu Bapak Ibu. Bisa saja kita buat komunitas perjurusan kita, atau bahkan satu mata pelajaran kita, atau satu sekolah kita, dan lingkupnya lebih luas sampai mungkin satu daerah kita yaitu Kabupaten Simalungun atau Capi Siantar, atau lebih luas lagi yaitu Provinsi Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, selanjutnya kita memasuki paket modul 1 yaitu 1.3 visi guru penggerak. Sebelum saya paparkan materi terkait visi guru penggerak, kita akan melihat dulu ada sebuah puisi Bapak Ibu. Ini karya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Saya minta Bapak Ibu guru boleh perwakilannya satu kita coba dulu membacakan puisi tersebut. Silakan, siapa Bapak Ibu yang bersedia? Bersedia Ibu Mawada? Ya, baik, silakan Bu Mawada ke depan saja. Baik, kita dengarkan ya Bapak Ibu sekalian. Ibu Mawada selaku guru bahasa Indonesia di sekolah kita lihat bagaimana Ibu membacakan puisi dari Bung Karno. Silakan kepada Ibu Mawada. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan membacakan puisi karya Insinyur Soekarno. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Keleber, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon,
ditiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Bukan lagi aku melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mawadah. Kita berikan ruang dulu teman-teman semuanya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih tadi kepada Ibu Mawadah yang sudah menyampaikan atau membacakan puisi Aku Melihat Indonesia dari Bung Karno. Bapak Ibu, sebelum kita masuk juga ke visi guru penggerak tadi, kita akan membandingkan melihat Bapak Ibu. Tadi teman kita sudah membacakan puisi dengan judul yang sama. Saat ini kita akan menyaksikan video yang kita dapat dari YouTube dengan puisi yang sama. Nanti kita akan melihat Bapak Ibu perbedaannya itu nanti yang menjadikan bagaimana kita dalam menyusun visi guru penggerak. Silakan Bapak Ibu menyaksikan. Melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Kelip, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanti di pantai Melepi. Aku mendengar lagu saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebak dan gunung-gunung yang lain, aku
Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita dengarkan Bapak Ibu puisi tadi yang disampaikan teman kita Ibu Mawada dan yang ada di video tadi, Bapak Ibu bagaimana perasaannya mendengarkan puisi tersebut? Bagaimana Bapak Ibu? Bergejolak. Terus apa lagi? Apakah ada yang terharu atau ngantuk Bapak Ibu? Merinding. Baik, Bu Erni merinding. Siapa lagi Bapak Ibu? Ada yang ngantuk Bapak Ibu? Tidak ya, tidak ada yang ngantuk. Saya yakin kita tergetar jiwanya, benar Bapak Ibu? Tergetar jiwanya ketika mendengar puisi yang disampaikan oleh atau yang dibacakan oleh Ibu Mawada maupun yang kita dengar dari video YouTube tersebut gitu. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa visi guru penggerak itu hakikatnya harus bisa menggetarkan Bapak Ibu. Ketika kita membuat visi, apalagi nanti kita diharapkan membuat visi seminimal mungkin di pelajaran kita, di kelas kita, atau di sekolah kita ini SMK Negeri 1 Bandar Masilam, bagaimana visi tersebut bisa menggetarkan, bukan hanya yang membuat Bapak Ibu, tapi juga yang melihat, membaca visi tersebut. Harapannya seperti itu. Kita lihat Bapak Ibu contohnya. Next, visi guru penggerak terwujudnya siswa, yang maksudnya Bapak Ibu, terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, mandiri dan berbudaya. Jadi Bapak Ibu, jika dikatakan visi itu berarti kata-katanya itu terwujudnya, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau masih misi mewujudkan, gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru bahasa Indonesia kira-kira seperti itu. Nah, jadi ketika kita berbicara visi itu terwujud Bapak Ibu. Jadi kalau masih misi masih mewujudkan. Jadi misalnya seperti ini, kita akan tergugah nih ketika membaca visi guru penggerak, terwujudnya siapa saja, baik siswa, guru, orang siapapun yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, mandiri dan berbudaya. Demikian Bapak Ibu, itu gambaran bagaimana kita dalam membuat visi nantinya, bagaimana setiap frasa, setiap kata itu bisa dan mampu menggetarkan, bukan hanya bagi yang membuat, bagi yang menyusun, namun bagi yang melihat, membaca dan mendengarkannya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini visi saya sebagai pendidik, harapnya ini menjadi gambaran sebagai kita nantinya guru maupun pendidik dalam membuat visi seperti itu Bapak Ibu. Saya bacakan, saya harus semakin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kodrat murid sebagai. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Individu yang beriman serta berakhlak mulia bagi sesama dan semesta pastinya, baik dalam beragama maupun bernegara. Yang kedua, warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kritis, kreatif dan belas asih. Dan yang ketiga, pastinya menjadi insan merdeka yang mandiri dan berani untuk turun tangan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kita dalam mewujudkan visi tersebut Bapak Ibu? Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau masih pertama kali mendengar ada yang namanya tahapan Bagja. Saya tanya dulu Bapak Ibu, pernah mendengar kata Bagja Bapak Ibu? Belum ya Bapak Ibu? Belum pernah. Jadi saya juga secara pribadi sebenarnya belum pernah mengenal kata Bagja ini sebelum mengikuti program guru penggerak Bapak Ibu. Jadi Bagja ini sebenarnya singkatan Bapak Ibu, singkat. Namun secara teori ini berasal dari bahasa Jawa Bapak Ibu, bahasa Sunda. Jadi Bagja ini berasal dari bahasa Sunda
yang artinya kurang lebih menyenangkan, senang, seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan Bagja ini jika diambil dari akronim, kepanjangannya adalah B itu buat pertanyaan. Selanjutnya A itu ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, selanjutnya J jabarkan rencana, dan A yang terakhir yaitu atur eksekusi. Jadi untuk mewujudkan visi tadi yang sudah saya contohkan di awal, kita pakai tahapan Bagja. Tahapan Bagja ini salah satu tahapan dari inquiry apresiatif, seperti itu. Bagaimana menemukan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya Bagja Bapak Ibu. Jadi ambil buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, dan yang terakhir itu atur eksekusi. Semoga dengan tahapan ini nantinya Bapak Ibu ketika membuat atau menyusun visi itu semoga saja terwujud secara teoritis seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini ya proses inquiry dalam Bagja tadi. Nanti kita atur pertanyaan, buat pertanyaan. Tadi misalnya terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa. Kita buat dulu pertanyaannya, bagaimana agar siswa bisa bertakwa, beriman. Contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Sampai nanti kita membuat prakarsa perubahan berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang sudah saya sampaikan tadi di modul 1.1 dan nilai-nilai dari guru penggerak yang sudah saya sampaikan juga di modul 1.2 tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila? Tadi kalau Bapak Ibu menyimak tadi visi dari guru penggerak tadi, yaitu beriman dan bertakwa dan seterusnya, itu merupakan perwujudan dari 5-6 profil pelajar Pancasila yang selalu kita gaung-gaungkan Bapak Ibu. Saya kira semua kita sudah paham ya Bapak Ibu. Apa aja yang pertama Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga yang keempat kelima, dan yang terakhir mandiri. Saya kira kita sudah luar kepala ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila sudah sangat digaungkan mulai dari Mas Nadiem kemarin menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita nanti akan memasuki modul 1.4 yaitu budaya positif. Dari modul 1.3 visi guru penggerak Bapak Ibu semuanya kita pahami ya Bapak Ibu, bahwa dalam menyusun visi menggunakan frasa atau kata yang seperti apa Bapak Ibu? Menggugah, seperti itu ya Bapak Ibu, dengan metode dalam mewujudkannya yaitu pendekatan Bagja. Masih ingat Bapak Ibu Bagja tadi apa? B-nya buat pertanyaan, ya. A-nya ambil pelajaran, J-nya jabarkan, selanjutnya G-nya gali, yang terakhir atur eksekusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk demikianlah penjelasan dari modul 1.3. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Halo. Hai. Halo halo. Halo hai, halo hai. Ya. Baik Bapak Ibu, semoga masih fokus di pemaparan materi kita yang terakhir ya Bapak Ibu. Ini modul terakhir dari paket modul 1, yaitu modul 1 yaitu 1.4 budaya positif. Baik, inti budaya positif yaitu Bapak Ibu nanti bagaimana disiplin positif itu diterapkan di kelas kita minimal atau di sekolah ini.
selanjutnya nanti nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Selanjutnya posisi kontrol kita sebagai guru apa-apa saja Bapak Ibu. Yang keempat selanjutnya yaitu kebutuhan manusia, dan yang kelima segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lihat disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini merupakan Bapak Ibu, saya ambil dari Stephen R. Covey, itu dalam buku Principle Center Leadership tahun 1991. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini Bapak Ibu ada dua kolom. Kolom yang pertama itu stimulus respon, yang kedua itu teori kontrol. Jadi stimulus respon itu adalah realitas atau kebutuhan kita semua, sedangkan teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Bahwa manusia itu kebutuhannya ada yang sama. Selanjutnya yang bisa kita kontrol adalah yang diri kita sendiri. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, namun yang bisa kita kontrol adalah apa yang ada di pikiran kita sendiri, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi ada model berpikir menang kalah sampai model berpikir menang-menang. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini disampaikan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Jadi jika selama ini kita ketahui, kita selalu membuat peraturan ya Bapak Ibu, baik di kelas maupun di sekolah. Benar begitu Bapak Ibu? Ya, jadi mulai dari sekarang sebenarnya kita mengubah kata itu, perasa itu kita ubah dari peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas dan akhirnya menjadi keyakinan kelas. Gitu. Jadi bagaimana kita menekankan keyakinan pada seseorang sehingga akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kenapa kita ubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Untuk atau agar meyakinkan seseorang agar termotivasi dari dalam dirinya Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini peraturan kelas itu motivasinya dari luar. Siswa tidak terlambat karena jika terlambat dia kena hukum oleh guru. Artinya kan motivasinya dari luar. Oh kalau datang terlambat saya kena hukum nih nanti. Kita ubah paradigmanya Bapak Ibu, pemikirannya bahwa kita buat keyakinan jika siswa terlambat kamu akan rugi, misalnya rugi waktu, terlambat pelajaran, selanjutnya tidak mendapat ilmu, selanjutnya misalnya terbuang sia-sia waktunya dan seterusnya. Jadi dari dalam motivasi, oh kalau aku terlambat bukan yang dipikirkannya nanti dihukum apa ya, bukan, tapi nanti aku dapat kerugian apa ya, seperti itu. Jadi itu maksudnya kita ubah paradigma peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara menyatakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat itu di kelas 11 TKP ya Bapak Ibu. Nanti di refleksi akan saya sampaikan atau saya tunjukkan keyakinan kelasnya yang sudah saya buat di kelas 11 TKP. Namun ini sebagai contoh saja bagaimana misalnya keyakinan kelas terkait hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi Bapak Ibu bisa menyepakati nih, meyakinkan di kelas masing-masing nih. Misalnya hormat, ya
Ketika milik orang lain ya kita hormati seperti itu. Atau bekerja atau diterima dan dimiliki, banyak konsep dari contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu, dan itu nanti Bapak Ibu boleh coba. Nanti kita lihat keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 11 PTKP. Silakan Ibu. Selanjutnya next. Dalam membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu, ini dia contohnya tadi yang sudah saya sampaikan, ini di 11 OTKP ya Bapak Ibu. Silakan Ibu Yosma boleh duduk Ibu. Ibu Yosma nanti agak permisif, boleh silakan. Ini contoh membuat kesepakatan kelas ya, yaitu Bapak Ibu, pastikan semua anggota di dalam kelas tersebut itu sepakat ya Bapak Ibu. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, pastikan semuanya itu yakin. Jika masih ada yang tidak yakin, berarti itu belum terjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi bagaimana agar meyakinkan setiap kelas poin-poin yang sudah dan akan disepakati di kelas tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, ini dia segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini bagaimana Bapak Ibu, ada 3 hal. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, ketiga proses ini itu harus sesuai alur ya Bapak Ibu. Kalau ditanya segitiga restitusi ini apa Bapak Ibu? Yaitu membuat itu kan kembali ya Bapak Ibu. Itu kembali. Jadi bagaimana meyakinkan kembali siswa bahwa yang dilakukannya itu misalnya salah, dan kembali menjadi percaya diri dan mencari solusi atas kesalahannya tersebut. Jadi itu dia ada segitiga restitusi. Kita tanyakan dulu Bapak Ibu, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya kita stabilkan dulu identitas ketika seorang siswa melakukan kesalahan. Jadi misalnya di Indonesia ini ada lebih dari 200 juta jiwa, 200 juta orang penduduk Indonesia Bapak Ibu. Ketika siswa kita satu yang salah, jangan langsung kita matikan dia. Cuma kamu yang salah, tidak Bapak Ibu. Dari 200 juta jiwa orang di Indonesia, tidak hanya dia sekali yang terlambat. Banyak orang di luar sana siswa juga terlambat. Itu artinya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi ketika siswa kita misalnya terlambat, kita yakinkan, kita stabilkan itu. Oh, tidak hanya kamu sebenarnya yang terlambat, orang lain juga melakukan kesalahan terlambat. Namun kita yakinkan Bapak Ibu setelah itu, kita sudah sepakat keyakinan kelas kita apa? Bahwa tidak terlambat atau datang tepat waktu. Kita yakin, kita ingatkan siswa tersebut bahwa kita punya keyakinan. Setelah kita katakan setiap orang punya atau pernah melakukan kesalahan, namun kita beri menanyakan keyakinan bahwa kita punya keyakinan kelas nih. Apa? Kita tanyakan seperti itu. Yang selanjutnya baru kita validasi Bapak Ibu. Setelah kamu paham nih yang kamu lakukan salah, selanjutnya kamu sudah paham juga, ingat keyakinan kelas kita apa. Kira-kira dari kamu apa nih solusinya agar tidak terlambat lagi. Seperti itu Bapak Ibu, segitiga restitusi yang Bapak Ibu boleh terapkan nantinya di kelas atau di sekolah kita ini secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk contohnya saya sudah melakukan segitiga restitusi ini kepada salah satu siswa. Bapak Ibu boleh silakan kita simak Bapak Ibu percakapan saya terkait siswa yang melakukan sebuah kesalahan. Silakan.
Baik Bapak Ibu guru, tadi itu dia video segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap siswa yang sedang main game ketika kita menjelaskan pelajaran di kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengidentifikasinya dengan pernyataan dan yang mengatakan gitu. Jadi biasanya pertanyaannya gini, patuhi aturan saya atau awas. Gitu ya Bapak Ibu. Ini menyatakan bahwa kita itu penghukum Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol kita ketika menyatakan patuhi aturan ini atau awas ya, ketika siswa terlambat nih patuhi ya, kalau tidak awas besok, seperti itu Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol kita itu sebagai guru yaitu penghukum Bapak Ibu. Jadi ini adalah kelima posisi kontrol kita sebagai guru. Yang kedua Bapak Ibu, sebagai pembuat merasa bersalah. Pernyataannya itu biasanya mengatakan seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalnya apa? Siswa nggak mengerjakan tugas Bapak Ibu, atau siswa libur kita tinggal, terus kita masuk, ibu kecewa dengan kelas ini, baru sebentar saja. Itu berarti posisi kontrol kita adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga Bapak Ibu, posisi kita sebagai teman. Pernyataannya seperti Bapak Ibu, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bereskan. Jadi di sini posisi kita selevel dengan siswa Bapak Ibu, karena kontrol kita sebagai teman. Selanjutnya yang keempat yaitu posisi kita sebagai pemantau. Di sini pernyataan kita adalah kita memberikan sanksi atau konsekuensinya apa gitu. Kita tanya Bapak Ibu, kita hanya memantau. Ketika siswa terlambat, oh sanksinya apa? Konsekuensinya apa, seperti itu. Jika siswa terlambat, kita seharusnya memberikan konsekuensi atau sanksi apa, seperti itu Bapak Ibu. Yang kelima ini adalah posisi manajer. Pernyataannya apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah mencari solusi Bapak Ibu dari permasalahan atau kesalahan yang dilakukan siswa. Jadi kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, kita maunya yang mana? Penghukum Bapak Ibu. Sebaiknya kita hindari ya Bapak Ibu sebagai penghukum, apalagi membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Sadar tidak sadar ini kita lakukan selama ini, benar Bapak Ibu? Sadar tidak sadar kita lakukan. Apakah posisi teman? Apakah setiap waktu kita harus berada di posisi teman atau pemantau atau manajer? Itulah kelima posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan paket modul 1 yaitu 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Halo. Hai. Halo. Halo hai. Halo hai. Baik Bapak Ibu, masih semangat sepertinya. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, sharing-sharingnya atau komentarnya terkait apa-apa saja yang sudah saya paparkan, mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Sampai kita ke akhir acara yaitu Bapak Ibu refleksi dari pemaparan saya yang sudah saya sampaikan terkait 4 modul tersebut. Sebelum kita lakukan refleksi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menyaksikan video. Jadi ada salah satu video. Kenal Bernard Bapak Ibu? Tidak. Kalau tidak biar kita kenalan Bapak Ibu terhadap Bernard. Baik Bapak Ibu, silakan menyaksikan.
Baik Bapak Ibu, sudah menyaksikan video dari Berna tadi. Apa tanggapannya Bapak Ibu menyaksikan video tadi? Saya dengar ada yang ketawa tadi. Gimana? Apa yang Bapak Ibu lihat video yang ditampilkan Bernard yang memanjat gunung es Bapak Ibu? Baik, kebodohan Bernard. Selanjutnya Bapak Ibu apa lagi? Bernardnya gagal. Selanjutnya Bapak Ibu. Iya, ternyata Bernard berusaha kali ini pakai kukunya bahkan ya Bapak Ibu. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Boleh? Siapa lagi? Iya, Bu Juli silakan Bapak. Boleh di situ saja juga boleh Ibu. Boleh. Oke, kalau menurut saya tadi, kalau saya refleksikan video yang baru kita tonton, sebenarnya dia tadi ada target untuk mencapai gunung ya, gunung apa namanya? Gunung es ya. Gunung es kan. Tapi di pertama startnya udah bagus, dia gagal pertama, diulangi lagi dengan metode yang lain atau toolsnya yang lain, sampai di pertengahan sudah muncul karakter-karakter yang mungkin langsung merasa puas. Belum ke ending dia sudah ada menunjukkan rasa kepuasan dengan gaya memutar-mutarkan badannya. Padahal targetnya masih tinggi. Ketika dia udah hampir sampai kepada puncak, dia terus berjuang sampai di puncak. Akhirnya gagal, tapi menurut saya usahanya sudah maksimal, tapi karena ditambahi atau dibumbui dengan karakter yang kurang rendah hati, ujung-ujungnya dia membawa kepada hasil yang tidak diinginkan. Jadi ini pelajaran yang bagus untuk pribadi saya secara pribadi. Kalau ada target yang harus kita capai, toolsnya udah benar, baiklah kita menjaga karakter, sikap hati kita, sehingga apa yang kita capai benar-benar sesuai target. Baik, terima kasih. Diberi plus dulu. Baik, ternyata semuanya menyaksikan bahwa tidak ini ya Bapak Ibu ya, bahwa Bernard punya rencana nih dan ada juga usahanya, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan. Begitu juga Bapak Ibu tadi yang sudah saya sampaikan di paket modul 1, baik 11, 12, 13, 14, bahwa kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, jika kita tidak mengikuti rule-nya atau teori-teorinya atau punya step-nya seperti itu, kita juga tidak akan berhasil Bapak Ibu. Jadi itulah harapannya ketika kita memaparkan, kita mengikuti program guru penggerak, mulai dari kita tanamkan dulu apa tuh nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah kita tanamkan ke diri kita sendiri, kita menanamkan juga nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya kita buat visi guru penggerak, dan yang terakhir bagaimana kita membudayakan budaya positif di sekolah kita atau minimal di diri kita masing-masing dulu ya Bapak Ibu. Saya kira seperti itu untuk kita ambil pelajarannya bersama untuk kedepannya kita menjadi guru yang benar-benar guru, bukan guru jadi-jadian. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya kira sampai di sini pemaparan saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ada kekeliruan boleh itu datangnya bukan dari saya, mohon dimaafkan juga. Selanjutnya Bapak Ibu sampai berjumpa nantinya kita di paket modul 2, dan saya akhiri dan kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Guru Halimah atas presentasinya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari materi-materi tersebut. Dan sekarang kita sampai di penghujung acara. Saya sendiri sebagai
sebagai pembawa acara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doakan saya sendiri. Sebelum kita mulai mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru sekalian yang sudi hadir di acara sharing materi modul 1 program guru penggerak rekognisi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.